Sangat rugi orang yang datang bulan puasa, bulan Ramadan, tapi tidak mendapatkan malam Al-Qadar. Sangat rugi sekali. Kali Anda sholat, maka sama pahalanya dengan Anda dengan sholat dengan 83 tahun. Rajin-rajinlah ke masjid. Sholat isya, lanjutkan sholat tarawih, kemudian nanti ketika sahur banyakkan zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pemirsa yang budiman, di puasa yang keberapa hari ini ya? Masih ingat nggak? Jangan-jangan lupa ya. Mudah-mudahan enggak sih ya. Sebentar lagi kita akan memasuki fase kedua, atau setelah fase kedua kita akan memasuki fase ketiga di bulan Ramadan. Ada momentum yang paling ditunggu-tunggu, momentum yang sangat luar biasa. Tidak lain dan tidak bukan adalah Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar kalau kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Surah Al-Qadar, surahnya pendek dan insya Allah juga sudah dihafal oleh para pemirsa, tapi kandungannya luar biasa. Di dalam malam Al-Qadar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malaikatnya paling powerful, yaitu malaikat Jibril. Untuk apa? Untuk mengatur segala macam urusan. Urusan yang kecil, urusan yang besar, segala macam urusan kita pribadi maupun urusan umat manusia yang banyak. Oleh karena itu momentum ini kemudian menjadi momentum yang paling dicari oleh umat muslim, umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena beribadah di satu malam ini kualitasnya sama dengan beribadah di 1000 bulan, hampir 83 tahun. Umur kita mungkin tidak akan sampai ke sana, tapi dengan kita mencari satu momen, satu malam ini saja, maka pahala kita ibadah di satu malam itu sama dengan beribadah 83 tahun. Coba Anda bayangkan, misalnya Anda sholat. Kebetulan malam itulah malam Al-Qadar. Maka sekali Anda sholat, maka sama pahalanya dengan Anda dengan sholat dengan 83 tahun. Masya Allah, luar biasa. Dan Anda berdoa segala macam kebaikan. Itu sama dengan doa 83 tahun. Makanya umat Nabi Muhammad umurnya mungkin pendek-pendek, lebih pendek daripada umur umat nabi-nabi sebelumnya, tetapi banyak bonus pahala yang melimpah. Maka sangat sayang kalau Ramadan ini kita hilang momentum itu. Sangat rugi orang yang datang bulan puasa, bulan Ramadan, tapi tidak mendapatkan malam Al-Qadar. Sangat rugi sekali. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW kemudian menggambarkan, memerintahkan untuk kita untuk mencari malam Al-Qadar. Di mana dan kapan mencarinya? Di 10 malam terakhir. Tanggalnya tanggal berapa? Allah dan Rasulnya sembunyikan secara definitif. Tanggalnya tanggal berapa? Agar supaya kita sebagai umatnya tidak menggantungkan pada satu tanggal tertentu. Bisa dibayangkan misalnya Rasulullah kemudian mengatakan malam Al-Qadar pasti terjadi pada malam 23 di bulan Ramadan. Apa yang terjadi? Kira-kiranya umatnya akan berbondong-bondong hanya ibadah di malam itu saja. Mungkin semalaman nggak tidur itu kalau perlu. Setelahnya 24, wah udah nggak ada lagi Al-Qadar nih. Santai lagi. Nah itu salah satu hikmahnya. Makanya carilah kata Rasulullah di 10 malam terakhir. Dan begitulah Rasulullah mencontohkan. Sebagaimana diriwayatkan oleh ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, apabila sudah sampai 10 malam terakhir,
Rasulullah akan mengencangkan ikat pinggangnya. Berarti semakin semangat tuh, semakin beribadahnya makin kencang. Kemudian beliau membangunkan keluarga-keluarganya, dibangunkan untuk qiyamul lail, untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi berhubungan badan serta memperbanyak ibadah. Itu Rasulullah. Manusia agung dijamin dihapus segala dosanya, dijamin terlindung dari segala dosanya, masih mencari malam Al-Qadar dan mengajak semua keluarga untuk mencari malam Al-Qadar. Lalu bagaimana dengan kita? Kita umatnya tentunya yang tidak ada maksum dari dosa, tidak terlindung dari segala macam dosa, tentunya lebih wajib atau lebih harusnya punya semangat lebih tinggi untuk bisa mencari dan mendapatkan malam Al-Qadar ini. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama cari malam Al-Qadar ini dan kita hidupkan malam-malamnya dengan beribadah. Apa yang bisa kita lakukan di malam Al-Qadar? Bebas. Yang penting judulnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk yang paling mudah adalah Anda mencari masjid, kemudian Anda niatkan i'tikaf, berdiam di masjid selama di masjid itu, dan diam saja di masjid, bisa berzikir, bisa bersolawat, bisa membaca Al-Quran, bisa menghadiri majlis taklim, tausiah, bisa membuka mushaf, bisa mendalami tafsir, bisa membaca terjemahan, bisa bersedekah, bisa macam-macam yang Anda bisa lakukan di dalam masjid. Selama Anda di dalam masjid, maka Anda sedang dalam ibadah. Malam Al-Qadar datangnya hanya di bulan puasa saja, tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Karena ini malam yang agung, maka sangat rugi tentunya kalau pemirsa mencoba atau tidak, bahkan sama sekali tidak mencoba ya untuk mencari malam Al-Qadar ini. Mudah-mudahan kita semuanya sih dapat ya malam Al-Qadar, termasuk yang bicara ini. Karena yang bicara ini juga sama, dosanya banyak. Oleh karena itu kita mari sama-sama kita mencontoh perilaku Rasulullah SAW untuk mencari di malam Al-Qadar ini. Apalagi kalau Anda misalnya bersedekah di malam Al-Qadar, atau bahkan mencari pahala yang lebih sustain, lebih panjang lagi umurnya, yaitu dengan berwakaf. Anda berwakaf di malam Al-Qadar, pahalanya sama dengan berwakaf 83 tahun. Apalagi kalau wakafnya misalnya Anda niatkan untuk pahalanya untuk orang yang sudah wafat mendahului kita. Misalnya untuk ibu kita. Kita wakafkan banyak ya, nanti kita bahas tentang bab wakaf. Kemudian pahalanya kita berikan kepada ibu kita. Masya Allah. Tentunya ibu kita di sana tersenyum melihat anaknya yang memberikan pahala kepada beliau. Subhanallah. Kita dapat pahalanya, ibu dapat pahalanya, kita dapat keberkahan luar biasa di malam Al-Qadar. Malam Lailatul Qadar ini malam yang begitu dirindukan oleh jutaan manusia, muslimin muslimat di seluruh dunia. Sangat sayang kalau kita lewatkan begitu saja. Mari kita mulai dari sekarang. Dari sekarang bagaimana caranya? Caranya adalah dengan rajin-rajinlah ke masjid. Sholat isya, lanjutkan sholat tarawih. Kemudian nanti ketika sahur banyakkan zikir, banyakkan istighfar. Mudah-mudahan kita sampai di malam Al-Qadar. Dan kita semuanya dapat itu malam kemuliaan. Amin ya robbal alamin. Saya Ahmad Pranggono dari Dompet Mu'afa. Mari sama-sama raih kemuliaan di malam Al-Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.